Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Waalaikumsalam, Aduh, Bapak. mohon maaf ini Iya, waktunya iya. diganggu. Saya tahu ini waktunya istirahat Bu Lisa, tapi saya maksa datang ke sini supaya apa ya? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu. Saya sambil baca contekan nggak boleh Boleh ya? sekali. Oke, Maaf ini lagi saya belum ini ya, nggak apa-apa Bu. belum Nggak tidak apa-apa, apa santai seperti aja. ini barangkali kebetulan Biasanya sudah. tuh yang apa adanya tuh lebih bagus biasanya. Oke, kebetulan sudah ada kegiatan Iya, iya. makanya saya belum Siap. beres-beres. Tapi insya Allah ya Bapak ya, tidak Tidak lama kok Bu, paling Tidak lama. ya 10 jam gitu. Nggak Bu, paling 5-10 menit gitu. Baik, silakan. Jadi ini Bu, saya kebetulan di calon guru penggerak angkatan 6 nih Bu. Oke, Jadi betul. ada satu tugas di mana saya harus mewawancara kepala sekolah. Mhm. Dan salah satu yang saya ingin coba wawancara adalah ibu gitu kan. Mhm. Ada beberapa pertanyaan Bu kaitannya dengan bagaimana cara ibu sebagai kepala Oke. sekolah itu mengambil sebuah keputusan. Itu kan biasanya jadi tugas ya sehari-hari ya Bu ya kalau di kepala sekolah ya. Betul. Nah, selama ini nih Bu, kita langsung aja Bu ya. Boleh. Oke. Selama ini ketika ibu mengambil sebuah keputusan, Mhm. itu bagaimana ibu dapat mengidentifikasi hal-hal yang ingin diambil keputusan tersebut gitu kan ya, yang kadang-kadang memang itu membutuhkan sebuah pertimbangan yang agak berat misalkan Bu. Oke. Misalkan ada dua hal dan dua hal tersebut memang harus dipilih salah satu, harus diputuskan terlebih dahulu oleh ibu gitu kan. Itu langkah-langkah apa yang ibu lakukan nih selama ini? Silakan Bu. Baik. Wah, saya pertama merasa gembira tapi deg-degan juga nih Pak. Kenapa, Bu? Tapi insya Allah karena ini bentuk dari saya mendukung program pemerintah guru penggerak dan bangga Terima kasih. Bapak mau bertanya ke saya selaku pimpinan di sebuah sekolah. Alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan saya bisa mencoba menjawab ya Pak ya. Untuk yang pertama berkenaan dengan kalau tadi saya menangkap tentang pengambilan keputusan ya Pak ya namanya. Betul, Ya. betul. Dan Bapak sampaikan ada kasus, kalau misalkan ada kasus yang ternyata membutuhkan pertimbangan di mana dua-duanya penting begitu betul, dalam porsi. Oke, boleh nggak Pak saya ceritakan ada satu sih sebetulnya, satu yang baru-baru ini apa ya saya temukan, saya rasakan. Mohon izin nih, saya kebetulan di sekolah itu ada seorang guru senior. Guru senior ini luar biasa Pak. Beliau itu aset sekolah, bahkan aset provinsi Jawa Barat, aset nasional juga yang memang apa ya selalu dibutuhkan. Nah, memang setiap di hari Sabtu atau Jumat Sabtu lah, itu sudah beberapa kali dalam 1 bulan ini meninggalkan tugas, tapi dengan kepentingan yang sebetulnya buat beliau, buat dia itu adalah pengembangan keprofesian dia, dan memang dia sangat dibutuhkan. Dia mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan keminatan dia, skill dia. Namun di sisi lain Pak, walaupun dia itu selalu memberikan surat kepada saya, tapi di sisi lain saya tuh sebetulnya ada kebimbangan ketika selalu izin demikian. Dia kan meninggalkan tugas ya Pak ya. Betul. Oke lah, pernah satu kali tugas mengajar dia, satu tugas mengajar sebagai guru mata pelajaran, satu lagi tugas dia sebagai guru muatan lokal pilihan kita. Itu kekhasan SD saya, SD Cipanas Sumbar. Itu kan tidak bisa tergantikan oleh stuntman bahasanya. Itu yang membuat saya pribadi sebetulnya mengambil keputusan selama ini adalah apa ya Pak ya, selalu menggunakan alternatif kedua ketika dia berangkat dan tidak ada penggantinya, dalam artian tidak bisa diwakilkan oleh guru manapun di SD manapun atau di Cianjur dalam porsi guru olahraga yang lain, karena ini keminatan dia dan memang skillnya dia di sini. Akhirnya dia selalu berangkat dan ya alternatifnya memang pada akhirnya keputusan saya sebenarnya berat juga karena harus satu mengalih tugaskan sementara ketika dia keluar itu kepada tidak ke guru lain tapi memang ke orang
kepercayaan dia yang bidangnya sama dan diperbantukan di sekolah, walaupun memang itu ya imbasnya ada saja yang kok kenapa gitu kan, walaupun ya kalau harus digantikan katakanlah sama guru kelas 1 kan tidak memungkinkan. Jadi identifikasi dulu gitu ya. Identifikasi masalah yang pertama. Oke. Karena Walaupun pada akhirnya, mohon maaf ibu saya potong, itu pengambilan keputusan ibu tetap ada stuntman gitu kan, ada itu pada akhirnya itu terberat terberat ya. terberat karena bagaimanapun harus diambil keputusan, dan anak di sekolah tidak boleh untuk tidak belajar. Jadi memang Nah, setelah harus belajar. diidentifikasi tersebut Bu, apa yang ibu lakukan? Oke, sebetulnya karena terkadang dia itu memberikan surat permohonan, surat tugas yang dibuatkan oleh kabupaten itu H-1, bahkan sempat berangkat tanpa memberitahu, tahu-tahu maksudnya tanpa bertatap muka, hanya memberikan saja surat ini fotonya, dia sudah berangkat. Itu kan salah satu yang menurut saya nampaknya kurang elok ya. Kalau mau video call mungkinnya lebih baik, tapi biasanya ini Bu ada surat saya izin, tahu-tahu saya mau ngobrol dia sudah tidak gitu ya, ada. Dan saya sebenarnya pernah coba ngobrol sedikit sih, karena ada sisi usianya di atas saya yang memang merasa toh mohon maaf kepala sekolah yang dulu pun tidak sedetail saya, tidak sedetail Bu Risa ini loh. Jadi dia merasa itu adalah sebuah hal yang benar karena dibiasakan sebetulnya seperti itu. Oke, baiklah. Sampai hari ini Bu, kira-kira itu sudah kejadian beberapa kali? Sekarang hari ini pun sebetulnya dia berangkat kembali. Dia sudah berangkat sering kembali, sudah sering. Dia berangkat kembali dan memang kondisinya mewakili kecamatan. Saya tahunya sih kebetulan ketua KKGU kecamatan. Saya tahunya memang orang lain yang akan diberangkatkan. Cuma memang karena dia, tapi satu sisi secara surat tugas sekretarisnya yang diminta, cuma saya melihat sisi yang lain dia tuh bertanggung jawab. Bukan tidak percaya dengan yang lain, tapi karena ada rasa tanggung jawab, akhirnya dia berangkat. Karena hal itu saya harus pikirkan sisi lainnya kan ya. Nah, biasanya Bu kalau menghadapi masalah seperti itu yang di luar hal lain seperti yang tadi disebutkan ya, itu prosedurnya seperti apa Bu biasanya? Yang biasa Ibu lakukan, apakah memang bisa dilaksanakan diselesaikan di tempat pada saat itu juga, ataukah memang ada sesi khusus misalkan dari Ibu Risa sendiri? Betul. Saya melihat jika dikhususkan, jadi saya pernah trial and error akhirnya coba-coba dulu. Pernah satu waktu mendapati hal demikian di guru tersebut, saya coba untuk eksekusi di tempat katakanlah. Bukan berarti tanda petik negatif ya, tapi memang menyelesaikan. Ternyata kalau diposisikan tolong yuk ngobrol, nampaknya dia merasa diadili katanya. Pada akhirnya saya coba ketika dia di porsi dia melakukan sesuatu yang have fun, misalkan dia sedang melatih anak, kebetulan sekarang mau ada lomba kan ya, sedang melatih anak, dia sedang santai, saya masuk di porsi itu, kita ngobrol-ngobrol santai. Padahal ujung-ujung obrolan saya itu mengerucut sebetulnya, mengerucut bahwa ini gimana nih, kita coba solusinya, karena kita kan harus berpikir bahwa tugas kita itu yang wajib ini ya, kalaupun yang tadi itu katakanlah tambahan yang memang terkadang dia mau menerima, kalau moodnya hatinya baik. Makanya saya berusaha untuk menstabilkan emosi saya, seperti itu, menstabilkan emosi gitu ya, Bu, ya? Nah, dan saya memahami juga karena orangnya cukup keras, dia kukuh dengan keinginannya, karakternya kuat, yaitu sementara ini saya berusaha untuk kalau bahasa Sunda cikaracak ninggang batu lonong jadi lewat pelan-pelan. Mudah-mudahan kekukuhannya itu bisa bukan bisa berubah, tapi minimalnya bisa lebih ke positif, hal positif seperti itu. Itu yang saya rasakan. Tapi saya lihat di situ ada hal yang efektif ya Bu ya, artinya ada sebuah pengkondisian, ada sebuah kemauan dari Ibu sendiri sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah untuk mungkin sebagai orang tua, walaupun lebih muda ya Bu ya, tapi lebih orang tua, sebagai orang tua secara jabatan, menurunkan egonya Ibu, maaf ya Bu ya bahasa saya, kemudian
demi untuk mencapai efektivitas komunikasi kalau saya bahas, kalau saya simak tadi itu, Iya. supaya bisa lebih legowo menerima, supaya lebih bisa memahami apa yang salah mana yang benar. Itu mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Oke, selain yang efektif tadi Bu, tantangannya nih apa nih? Wah, satu yang paling terasa tantangan itu adalah karakter dari orang tersebut yang memang sudah menjadi ciri dirinya sendiri. Saya berpikir karena dia itu punya skill yang luar biasa yang berhubungan dengan bela diri, karakter kuat dan bukan tidak mengalah, pangkuh dengan apa yang dia pegang itu yang dia jaga. Tapi saya kadang terpikir begini, tidak semua orang yang kukuh, pangkuh, keras itu berarti benar kan? Nah, jadi karakter itu yang melekati dia sehingga sebetulnya ketika saya ngobrol tadi ya di sesi yang santai tadi sebetulnya saya bisa masuk. Cuma karena dia punya gengsi tersendiri dengan itu, terkadang dia kuat, tidak mau membuka diri sampai pada akhirnya yang terasa oleh saya ya benturan mental lagi. Walaupun dia mau mendengar, dia mau tetap respect kepada saya selaku kepala sekolah, dan saya rasa ya mungkin kalau bahasa ininya ya minimalnya saya ada upaya, ada upaya karena namanya juga manusia, kita sama makan nasi bukan makan batu. Ya insya Allah, apalagi kurang lebih 2 tahunan lagi dia akan pensiun, 2 tahunan mau 3 tahunan. Saya pikir ya itu bisa lah, insya Allah bisa. Mudah-mudahan karena ya berarti tetap semangat untuk menghadapi tantangan itu. Iya, doa dari teman-teman juga karena satu lagi yang memang tantangan dari saya satu itu dan cara bersikapnya guru tersebut itu menjadi sebuah etalase di sekolah kita bahwa sekolah ini nampaknya karena memang ada jiwa bela diri jadi memang keras itu. Dan sampai-sampai mohon maaf beberapa guru memang sungkan, hampir 90% sungkan dan takut. Jadi ketika ada kesalahan, ada hal yang memang kurang berkenan, jadi tidak bisa membenarkan juga. Sedangkan kunci saya adalah ketika ada sebuah kesalahan, ketika ada hal yang berhubungan dengan hilaf, saya selalu dengan teman-teman, dengan guru, yuk, tidak salahnya kita mengingatkan, tidak salahnya kita berusaha untuk ya namanya kesalahan harus kita ingatkan, upaya kita harus kita tempuh, jangan membiarkan kesalahan karena kalau pembiaran kesalahan itu nampaknya nanti jadi sesuatu yang dianggap itu benar. Nah ini adalah suasana yang memang terasa di sekolah yang saya pimpin. Jadi hal yang benar pun jadi salah karena hal yang salah pun jadi benar karena pembiasaan sebelumnya salah itu dibenarkan. Artinya ada sesuatu yang ya itu tantangan terbesar sih memang itu. Itu tantangan sebuah lingkungan yang memang sudah terbentuk asalnya dilakukan pembiaran gitu ya bahasanya. Itu tiba-tiba sekarang harus dirubah. Semoga berhasil dengan itu Bu, dan insya Allah pasti berhasil. Mungkin perlu ekstra sabar saja mungkin begitu ya Bu. Nah terakhir nih Bu, dari hal-hal yang tadi itu juga sudah menyebutkan tentang hal-hal yang efektif, tantangannya apa, kemudian yang memudahkan ibu untuk mengambil keputusan seperti apa. Nah kalau boleh nih Bu, rata-rata yang ibu lakukan selama ini itu kan ada semacam ada semacam konsepsi bahwa pengambilan keputusan itu ada yang berdasarkan kepada aturan, ada yang berdasarkan kepada hasil akhir, artinya yang tujuannya itu hasil akhirnya, kemudian ada yang berdasarkan kepada hanya rasa peduli terhadap orang lain gitu. Nah selama ini nih yang ibu lakukan di antara ketiga itu, apakah yang berdasarkan aturan lebih banyak ya secara umum nih dari semua keputusan yang sudah ibu putuskan atau ibu sudah ambil, apakah lebih banyak memutuskan berdasarkan aturan yang ada ataukah lebih banyak berdasarkan hasil akhir yang dituju oleh ibu dan kawan-kawan di sekolah, atau mungkin lebih mengedepankan rasa peduli terhadap orang lain? Yang mana nih kira-kira? Kalau saya boleh memilih, tiga-tiganya saya pilih.
Tiga-tiganya. selama ini. Oke, baik. Jujurly, ketika saya memilih yang poin pertama, ketika saya peduli, kadang-kadang nomor sekian kan untuk aturan. Ketika saya mengambil aturan, sisi dari kepedulian akhirnya kadang tidak dipakai. Terkadang dua ini terlaksana, tapi kita tidak berpikir orientasi tujuan akhir juga. Kalau saya sih lebih pada saya mengkolaborasikan hal tersebut. Bahkan saya punya satu quote ya, jadi bahwa untuk pribadi saya, bolehlah seorang pemimpin itu punya kebijakan, tapi pun harus dipikirkan sisi kebijaksanaannya. Jadi tidak hanya memunculkan kebijakannya, tapi ada kebijakannya harus bijaksana. Gitu. Harus bijaksana. Walaupun itu menginterpretasikannya pasti orang lain-lain. Betul. Tapi yang saya rasakan tidak bisa memilih satu langkah, Pak. Yeah. Karena saya harus berpikir beribu-ribu cara, bahkan harus berpikir sisi baik, buruk dan sebagainya. Apalagi, mohon maaf, biasanya nih kalau guru, kalau pimpinan atau seorang kepala sekolah perempuan itu suka pakai hati ya, suka ada baper. Tapi di sisi lain saya berpikir ini adalah satu proses pertimbangan saja. Walaupun tadi ketika saya baper pakai perasaan, itu berarti di kepedulian, di empati ya, tapi saya pun harus memikirkan aturan dan juga tujuan. Jadi kalau saya lebih pada mengolaborasikan, di-combine semua yang tadi Bapak sampaikan, 3 hal itu, seperti itu Pak. Nah, itu luar biasa, Ibu. Itu sebuah hal yang sulit memang untuk mengkolaborasikan ketiga hal tersebut. Tapi memang harus dicoba sih. Betul. Dan kacamata kita akan berbeda. Artinya ketika kita memutuskan untuk mengkolaborasikan semuanya, mungkin orang lain hanya bisa melihat dari luar, tidak menangkap secara langsung maksud itu. Tapi mungkin mudah-mudahan ada juga sih yang satu visi dengan Ibu, bisa mengkolaborasikan semuanya, sehingga tadi yang Ibu sebutkan quote-nya, bahwa sebuah kebijakan itu harus bijaksana. Arahnya ke sana ya, Bu. Betul. Oke. Mungkin itu saja, Bu Risa. Mohon maaf nih mengganggu waktu sorenya. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini ada manfaatnya, ada bagi saya pribadi terutama ya, sebagai sebuah pembelajaran juga bagaimana cara bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Tepat itu relatif untuk semua orang, tapi mungkin untuk 1-2 orang itu sama. Jadi mungkin sepanjang jelas dasarnya, jelas basicnya. Tadi saya suka dengan quote-nya Ibu, kebijakan yang membijaksanakan. Artinya untuk kebaikan semua orang. Itu mungkin Ibu, terima kasih hatur nuhun sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan Ibu dilancarkan tugas-tugasnya. Diberikan kemudahan apapun yang Bapak Ibu di sekolah ingin capai, insya Allah segala tercapai. Dan satu hal Pak Ian, jangan lupakan bahwa support dari keluarga kita, pasangan hidup kita pun itu adalah support terpenting. Luar biasa ya, kalau Bapak bisa maksimalkan itu akan jadi boosternya kita, dan mudah-mudahan ya multivitamin ya, Bu. Betul, dan mudah-mudahan kita dapat makin kuat, makin bijak, makin sehat dengan keluarga kita juga. Amin. Itu saja Bapak. Baik, salam sehat Ibu buat keluarganya. Mangga. Juga untuk teman-teman di sekolah, semoga dilancarkan sekali lagi. Terima kasih Bu Risa waktunya. Terima kasih saya izin Bapak. pamit. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu.